Perbedaan musibah di Palestina dengan musibah di Indonesia Raya adalah musibah di Indonesia adalah musibah moral, kebejatan, akhlak, dan musibah di Indonesia adalah merendahkan kita. Tapi musibah yang ada di Palestina adalah mengangkat warga Palestina. Ini kelebihannya. Setiap warga Palestina yang tertimpa musibah, apakah anaknya meninggal atau suaminya, adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di Indonesia sesaat anak bejat, ibunya masuk neraka bersama sang anak karena bapak ibunya salah mendidik anak. Kita harus paham makna ini. Kalau seandainya di tetangga kita ada orang Yahudi, tidak ada masalah. Kita hidup bertetangga dengan orang Yahudi. Kalau kita hidup yang baik, tidak saling mengganggu. Akan tapi permasalahannya adalah anak kecil dibantai di sana, wanita dihinakan di sana. Biarpun tidak akan hina, mereka akan semakin mulia. Islam itu dituduh terus, dikit-dikit tuduh, dituduh. Pembantaian di Palestina sudah ribuan orang tidak pernah diangkat sebagai berita besar dalam dunia dalam dunia, di media dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Musibah yang kau timpakan kepada warga Palestina adalah musibah untuk mengangkat derajat mereka, ya Allah. Akan tapi musibah yang kau timpakan kepada kami di negeri ini adalah kebejatan moral, akhlak yang akan merendahkan anak-anak kami. Kami mohon jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Angkat derajat para syuhada di Palestina, ya Allah. Dan berikan pertolongan kepada semua warga Palestina yang berjuang di sana. Dan berikan pertolongan kepada semua yang ikut berjuang bersama warga Palestina. Dan berikan pertolongan kepada semua yang membantu warga Palestina, ya Allah. Dimkan bersama warga Palestina berjuang yang tulus, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang memusuhi kaum Palestina, yang berbuat zalim kepada kaum Palestina, hancurkan mereka, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Hadi ila siratil mustaqim Nasiril mujahidin wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Imamil Mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal ladzina yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa bi anfusina wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihim wa ma'a habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturin uyub ya allamal ghuyub. Allahumma ya Rabbana ansuril muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudul man khadala al islam wal muslimin. Unsur ya Rabbana ihwanana al-muslimina fi Palestin. Wa ahlik ya Rabbana a'da'ahum. Wa syaddid syamlahum. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dan yang sangat kami cintai tamu kita Fadilatul Syekh Omar yang telah dengan sukarela menggugah hati kita, mengingatkan sesuatu yang selama ini kita lupa, bahwa di sana ada pejuang-pejuang yang bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Pejuang-pejuang di Palestina mempertahankan kemuliaan, mempertahankan agama dan sesuatu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. Akan tetapi memang betul, kalau tidak kedatangan tamu seperti beliau ini, kita akan lupa dan lalai.
Kita lebih sibuk dengan kesibukan kita ada di sini. Dan kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Akan tapi Allah membiarkan mereka terus dalam peperangan. Dan Yahudi memusuhi mereka karena Allah ingin mengangkat siapapun dari kita yang sadar. Faidatul Syekh Umar daiman naqulu li haula bi anna Allah qadirun ala an yansurahum wa yanqidhum. Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala tarakal Palestiniyina ala hadhihi al-halah lianna Allah yuridu an yarfa'al akharina al-muhtammina bi haula hatta yu'inunahum wa yusa'idunahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menolong mereka, akan tapi sengaja Allah biarkan orang-orang Palestina seperti itu karena Allah ingin mengangkat siapapun yang sadar. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang Yahudi. Akan tapi dibiarkan begitu terus. Ini ujian bagi kita yang jauh dari Palestina. Kadang kita jangankan memberikan uang kita atau kita merelakan nyawa kita, kadang berdoa pun kita tidak. Memohon pun kita tidak, memohon kepada Allah pun untuk orang Palestina tidak. Kalau kita kudu nazilah sesaat-sesaat kalau ada berita saja. Padahal setiap saat ada nazilah di Palestina. Pembantaian, pembunuhan. Dan musuh Allah orang Yahudi tidak akan diam. Sampai kapan? Sampai nanti masuk neraka mereka. Mereka tidak akan diam. Dan itu kehasatan, kedengkian. Kedengkian. Dan insya Allah ayat yang akan kita baca adalah termasuk tentang orang-orang Yahudi. Kita lanjutkan dari ayat sebelumnya. Dan sisihkan nanti waktu. Sisihkan sesuatu yang bisa kita berikan untuk orang-orang Palestina. Apa yang kita miliki nanti akan kita beri waktu untuk bisa membantu warga Palestina yang punya uang receh, uang tebel, uang gede juga nggak apa-apa. Paling tidak harus dengan doa nanti. Kita mendoakan setiap malam untuk warga Palestina. Akan tapi harus kita sadar juga bahwa musibah Palestina ternyata untuk mengangkat orang Palestina. Itu kelebihannya. Perbedaan musibah di Palestina dengan musibah di Indonesia Raya adalah musibah di Indonesia adalah musibah moral, kebejatan akhlak. Dan musibah di Indonesia adalah merendahkan kita. Tapi musibah yang ada di Palestina adalah mengangkat warga Palestina. Ini kelebihannya. Setiap warga Palestina yang tertimpa musibah, apakah anaknya meninggal atau suaminya, adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di Indonesia sesaat anak bejat, ibunya masuk neraka bersama sang anak karena bapak ibunya salah mendidik anak. Kita harus paham makna ini. Kebejatan akhlak moral di negeri kita. Perzinahan, Allah, mabuk dan seterusnya. Kebusukan-kebusukan ada negeri kita ini. Dan itu semua musibah merendahkan kita. Akan tapi ada musibah yang mengangkat derajat mereka. Orang Palestina mulia. Wali-waliullah. Tadi 50.000 pejuang ternyata mereka menghafal Al-Quran. Kemuliaan diberikan oleh Allah untuk warga Palestina. Mari kita mulia bersama warga Palestina dengan mendengar peringatan Nabi, man lam yahtam bi amrul muslimina falaysa minna. Yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin bukan termasuk golongan Nabi SAW. Semoga kita yang tidak bisa berjuang bersama warga Palestina, akan tapi kita dicatat sebagai pejuang-pejuang yang di Palestina nanti, dengan doa yang kita panjatkan, dengan rezeki yang kita berikan, dan dengan terenyuh di hati kita di saat kita mengingat Palestina. Tapi kita sudah dibuat oleh media itu, dibuat kita itu kebal. Dahulu mungkin kita melihat korban di Palestina, kita akan marah gemeteran. Tapi setiap hari kita melihat di televisi, biasa. Kemarin lebih bagus, kemarin lebih serem lagi, kemarin lebih serem. Cuman begitu saja komentar kita. Tidak menghidupkan hati, karena apa? Hati kita sudah mati. Mari kita masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha'u. Wala yudlamuna fatila. Ini tentang orang Yahudi. Tidakkah kau lihat mereka-mereka yang menganggap diri mereka adalah bersih, hebat,
suci. Orang Yahudi itu mengatakan aku adalah anak-anak Tuhan, Allah tidak akan menyiksaku nanti di akhirat. Kalau menyiksa hanya sebentar saja. Itu yang menjadikan kesombongan. Dan kalau orang Islam punya sifat seperti ini kayak orang Yahudi. Yuzakkuna anfusahum. Menganggap dirinya lebih. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi itu karena menganggap diri adalah anak-anak Tuhan dan orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan menurut mereka. Sehingga sewenang-wenang muncul kedengkian di saat ada kemuliaan datang Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini walan tarda angkal Yahud. Orang Yahudi tidak akan rela kecuali kita bareng sama mereka masuk neraka jahanam. Allah yang akan mensucikan hamba-hambanya. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Bukan dirimu ngaku nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Mereka menganggap mereka manusia paling mulia, merasa paling bagus, sehingga kesombongan yang ada pada orang Yahudi inilah menjadikan mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW, biarpun mereka tahu Nabi Muhammad adalah benar. Karena orang Yahudi menanti kedatangan Nabi Muhammad, bahkan mereka sangat mengetahui Nabi Muhammad seperti seorang ibu mengetahui anaknya. Waka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad seperti orang tua mengetahui anaknya. Bahkan orang Yahudi dari masa ke masa sebelum datangnya Nabi Muhammad selalu menyebut Nabi Muhammad di saat akan berperang. Wa kadu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebetulnya mereka harus kenal Nabi Muhammad, cuman kan ada kedengkian. Nah ini sampai hari ini kedengkian. Lihat. Nabi Muhammad tidak mengambil kekayaan mereka, Nabi Muhammad tidak menyakiti mereka, Nabi Muhammad membawa kebaikan untuk semuanya, tapi dimusuhi. Itulah orang dengki. Anak kecil lihat di Palestina dihantam, dibunuh. Peperangan di dalam Islam juga ada, akan lebih indah peperangan di dalam Islam. Islam mengajak kalau ada peperangan di dalam Islam, Islam itu indah kalau dia melakukan peperangan. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh tokoh agama, jangan kau hancurkan peternakan dan perkebunan. Itu yang ada di dalam Islam. Akan tapi begitulah, karena orang sudah merasa paling hebat, lebih hebat, baik itu dari orang Yahudi atau selain Yahudi, lihat tidak bisa menerima kebenaran dan kebaikan dari orang lain. Inilah kisah Palestina yang tadi disebutkan, kesombongan orang Yahudi. Dan semua yang bersekongkol dengan Yahudi dari negeri-negeri besar. Makanya beberapa waktu yang lalu kita harus memboikot produk-produk orang yang ada kerjasama dengan Yahudi. Kita harus, kalau kita membeli produk, kecuali darurat, sudah tidak ada lagi. Kalau kita membeli produk-produk Yahudi itu sebetulnya kita ya membantu orang Yahudi. Kalau di negeri Arab sana sudah banyak yang anti produk, Amerika anti produk. Paling tidak kita dari situ saja tanda bahwasanya saya tidak ingin membantu orang Yahudi yang menghancurkan warga Palestina di sana. Balillahu yuzakki man yasha. Allah akan mengangkat, membersihkan siapapun yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih, bukan engkau yang mengaku-ngaku. Termasuk umat Nabi Muhammad kalau punya sifat sering menganggap dirinya paling hebat. Aku adalah kiai paling hebat, aku ustadz yang paling hebat, lalu merendahkan yang lain, kesombongan, sehingga mendengki. Ada temannya punya pondok gede, marah. Hari ini problem di masyarakat kita begitu, jadi ketua DKM masjid saja gulat sama temannya. Ngurusi yayasan saja nggak beres-beres. Karena merasa dirinya adalah yang paling hebat, yang paling berhak. Semuanya begitu. Wala yudlamuna fatilah, katailah. Semua yang terjadi di semesta ini tidak ada kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah zalim. Dan memang orang Yahudi dengan kebusukannya itu, maka selama ini diberi oleh Allah kebebasan untuk berbuat zalim kepada para kekasih Allah, karena Allah ingin menghukum nanti di akhirat lebih kejam lagi. Lebih dahsyat lagi hukumannya. Akan tapi bagi ahli surga, dunia adalah sesaat. Dunia sebentar, lihat. Kalau tadi disebutkan warga Palestina itu bagaimana? Anak kecil umur 7 tahun selagi sudah mulai berpikir tamyiz, yang dipikir apa? Bagaimana bisa melempar batu kepada orang-orang Yahudi. Jiwa jihad yang muncul. Sekarang kita sampai tua pun jiwa jihad tidak pernah tumbuh di hati kita. Diajak berjuang.
Untuk menghindari dari makanan-makanan yang ada unsur-unsur Yahudinya saja masih susah. Memang sesaat ada kadang-kadang kita disodorkan dan sebagainya. Kalau orang ngasih iya, tapi coba dari diri kita untuk tidak berurusan dengan yang demikian itu. Belum lagi kita bagaimana perjuangan kita untuk membantu orang Palestina. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang pernah kita sumbangkan untuk warga Palestina. Yang mereka butuh bantuan. Mereka butuh pertolongan. Jika kita tidak bisa berjuang dengan jiwa dan raga kita, akan tapi jangan sampai kita lupa kita berjuang dengan harta kita. Mentok-mentoknya adalah panjatkan doa setiap saat. Undur kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Lihat mereka yang telah mendustakan Allah. Mereka berdusta. Orang-orang Yahudi berdusta atas nama Allah kadang. Mengatakan diri adalah anak-anak Tuhan. Bahkan di saat mereka ingin menghancurkan kaum muslimin, mereka memegang kitab suci. Kitab suci apa yang dipegang? Mereka berdasarkan kitab-kitab yang sudah mereka rubah. Sehingga tidak akan ketemu. Tadi disebutkan oleh Syekh Umar bahwasanya ajaran syariat akidah orang Yahudi dengan orang Islam sama, tidak akan berubah. Tidak akan berbeda. Cuman karena sudah diberubah, maka tidak akan bisa ketemu. Permasalahan sudah ada perubahan dari mereka. Sehingga menganggap manusia selain Yahudi adalah rendah. Ina, tidak perlu dihargai. Sebetulnya kalau HAM itu ditegakkan, pertama kali yang digiles adalah Yahudi. Karena Yahudi tidak menghargai hak asasi manusia. Kalau HAM itu benar-benar ditegakkan secara benar, kalau betul, maka manusia yang tidak bisa menghargai kemanusiaan itulah bukan manusia. Sisi lain memang kita harus berdoa, semoga Allah berikan hidayah kepada siapapun. Kita pengen munculnya Abdullah bin Salam, Yahudi masuk Islam juga ada. Sisi lain kita berdoa, sisi lain berjuang. Jangan sampai kita juga masuk bab terlalu lemes-lemes. Yang penting kita doa-doa saja. Doa penting, akan tapi sesaat ada namanya perjuangan. Dengan jasad kita, dengan tenaga kita, dengan nyawa kita. Kita berjuang mengorbankan nyawa kita. Berdusta atas nama Allah. Orang Yahudi berdusta atas nama Allah. Kitab suci dirubah di atas namakan Allah. Undang-undangnya dirubah. Dikatakan ini adalah undang-undang Allah. Wa kafa bi itsman mubina. Cukup dengan itu mereka sudah melakukan dosa yang sangat gede. Menyekutukan Allah, berdusta atas nama Allah. Dan ini pekerjaan mereka. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mungkin kita ringkas saja tadi ini karena ada tamu. Tafsirnya kita ringkas saja. Biasanya ada jalsah tafsir lil Quran. Lakin biwujudikum naqtasir dan nasir insyaallah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban. Apakah kamu tidak melihat mereka itu orang Yahudi, Nasrani yang diberi oleh Allah kitab suci minal kitab, tapi ternyata yu'minuna bil jibti wat taghut. Para ulama menjelaskan tentang jibti wat taghut itu adalah mengimani selain Allah, ada berhala, ada setan, ada iblis, hawa nafsu mereka itu jibti wat taghut. Mereka ngerti kebenaran ini dari Allah karena tidak cocok dirubah. Lihat, merubah. Dan zaman sekarang pun juga demikian. Sebabnya lemah semangat kita dalam memperjuangkan syariat Nabi Muhammad. Membela kaum muslimin kita lemah. Karena apa? Ada orang-orang yang kelihatannya beriman kepada Allah, mendapatkan kitab suci Al-Quran sekalipun, tapi ternyata mereka senang merubah. Muncul Islam-Islam aneh saat ini. Lihat, Islam ngaco, Islam liberal, Islam macam-macam, Islam yang menjadikan tidak ada cemburu. Bahkan mungkin dengan kaum muslimin berantem, tapi dengan orang di luar Islam lebih mesra. Ada musibah. Mereka kelihatannya beriman kepada Al-Quran, tapi mereka lebih beriman kepada akal dan hawa nafsunya sendiri. Menafsiri Al-Quran seenaknya sendiri. Tidak mau berpegang dengan penafsiran para ulama-ulama terdahulu.
Sudah begitu wa yaqulul ladzina kafaru, mereka menyeru kepada orang-orang kafir bahwasanya orang kafir itu lebih bagus. Maksudnya orang Yahudi ini lebih benar. Kadang ada zaman sekarang ini umat Islam ini musibah besar itu. Lebih bangga dengan orang-orang yang memusuhi orang-orang Islam dengan tulisannya, dengan karyanya. Sampai suatu ketika ada mengatakan, sungguh aku menemukan tulisannya siapa itu orang kafir. Tidak pernah seorang Islam pun pernah menulis seperti itu. Padahal orang Islam dia. Yang mengatasnamakan tokoh di dalam Islam ternyata merendahkan ulama-ulama terdahulu. Hanya karena terkagum dengan sebuah buku yang ditulis oleh orang Yahudi. Lihat. Ini problem. Lalu mengatakan bahwasanya orang-orang itu lebih benar. Orang Yahudi benar. Sampai hari ini lihat. Berita itu dirubah. Kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh orang di luar Islam ditutup. Tadi beliau saya mengatakan bahwasanya orang Yahudi itu kalau menyerang orang Palestina itu nggak usah pakai alasan sudah. Pokoknya nyerang saja sudah. Dan dunia akan diem. Karena apa? Yang menyerang adalah orang Yahudi tadi yang ngaku anak-anak Tuhan tadi itu sudah. Nggak dosa dia, nggak apa-apa. Tapi kalau umat Islam melakukan sedikit kesalahan dan itu pun atas nama orang per orang bukan atas nama agama kadang-kadang sudah diekspos dunia. Betul-betul bahasanya Islam itu kalau dalam istilah tahadiyat muasirat apa istilah akidah kita ada namanya fiqh fasil ittiham. Orang Islam itu dituduh terus. Dikit-dikit tuduh. Dituduh. Pembantaian di Palestina sudah ribuan orang tidak pernah diangkat sebagai berita besar dalam dunia dalam dunia di media dunia. Akan tapi ada kejadian yang dilakukan oleh seorang Islam, orang Islam melakukan kezaliman dengan satu orang Nasrani, satu dengan satu saja dunia bicara. Jadi menganggap mereka adalah lebih hebat. Ahda minal ladzina amanu sabila. Seolah-olah lebih benar daripada orang-orang beriman, lebih hebat. Nah ini permasalahan, ini adalah permasalahan sifat, watak, karakter yang ada pada manusia. Orang Yahudi ya seperti itu. Dan orang-orang Islam pun banyak orang yang seperti itu. Lihat. Kalau sudah mengikuti aliran yang enggak benar, maka dia diingatkan tetap merasa benar. Bahkan menganggap orang lain adalah salah. Orang lain tidak bisa benar. Yang benar adalah hanya aku. Musibah. Ini musibah di dalam umat Islam itu sendiri. Mengikuti gaya orang Yahudi. Sudah Al-Quran yang dirubah. Jadi kalau kaum liberal ini lihat, kalau sudah punya pemikiran seolah paling hebat. Seolah-olah paling hebat melempahkan pemikiran orang-orang terdahulu. Dengan jiwa atau dengan harta, lemah karena munculnya orang-orang semacam ini. Apalagi ada seruan semua agama adalah sama. Memang berbeda agama tidak harus berperang. Akan tapi kasus yang di Yahudi di Palestina adalah kasus kejahatan. Kalau seandainya di tetangga kita ada orang Yahudi, tidak ada masalah. Kita hidup bertetangga dengan orang Yahudi. Kalau kita hidup yang baik tidak saling mengganggu. Akan tapi permasalahannya adalah anak kecil dibantai di sana, wanita dihinakan di sana. Biarpun tidak akan hina, mereka akan semakin mulia. Ini yang harus kita hadirkan bahwa sebab-sebab permusuhan itu adalah karena kedengkian dari orang-orang yang mengaku paling baik saja. Dari orang Yahudi atau dari orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri kalau sudah merasa pemikirannya paling hebat, paling benar, itu masuk bab sombong. Ternyata kisah bermaksiatnya hamba Allah yang namanya iblis juga karena munculnya kesombongan. Di saat suruh kepada Adam sujud, di saat suruh iblis itu disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Kesombongan. Makanya kalau ada kiai sombong itu juga enggak berguna, itu kelas iblis. Kalau ustadz sombong kelas iblis. Karena mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Sementara para kekasih-kasih Allah, ulama-ulama Nabi Muhammad SAW akan selalu tawadu. Dan kesombongan itu akan memunculkan kedengkian. Orang Yahudi merasa dia adalah orang yang disayang oleh Allah. Merasa adalah anak-anak Tuhan. Merasa orang yang bagus, maka ketahuilah sehingga muncul kesombongan. Setelah kesombongan lihat, di saat ada orang lain yang akan muncul, maka dia akan mendengki. Hasadan min indi anfusihim. Karena kedengkian kepada Nabi SAW, maka sampai hari ini pun mereka akan sengsara dan semakin jauh orang Yahudi. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan, dan nanti insyaallah kalau ada waktu mungkin ada mau ditanyakan kepada Fadilatul Syekh, dan setelah itu kita beri waktu untuk
barangkali ada yang ingin bersedekah untuk warga Palestina, ada pantinya nanti. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dua. Satu bapak-bapak, satu dari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk bertanya kepada Fadilul Syekh atau kepada kami akan kami jawab nanti insyaallah. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, para hadirin dan hadirin yang dimuliakan Allah, kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Satu jamaah dari bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau nanya sama saya? Baik, fadhal. Silakan. Gini saya, apakah audisi mencari penyambung lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu terjadi di Palestina sana? Di Indonesia itu banyak audisi-audisi yang seperti itu. Itu saja, mohon ada pertanyaannya. Seperti audisi mencari calon dai gitu. Itu saja. Apakah ini juga terjadi di Palestina sana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari dai atau mencari pejuang? Mencari calon dai gitu. Kan di Indonesia kan ada audisi dakwah gitu. Di Palestina? Di Indonesia ada. Di TV-TV itu. Apakah ini juga terjadi di sana? Itu saja. Misalkan di Arab, Bapak di mana gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هناك بعض البرامج التلفزيونية عندنا هنا هذه البرامج هي تفتح للمنتخبين للدعاة لكي يكونوا دعاة للمسلمين. هناك هذه كالبرامج التلفزيونية يفتح للذين يسجلون أسماءهم لكي يكونوا دعاة للمسلمين. وهل مثل هذه البرامج هذا موجود بالنسبة في فلسطين؟ تفضل. أعتقد البرامج التلفزيونية حاليا في يعني متنوعة وكثيرة، يعني لا أستطيع أن أجزم بوجودها أو عدم وجودها. في فلسطين بالنسبة للدعاء في فلسطين لا أظن أنه يتم عن طريق برامج. أنا سأتحدث عن فلسطين، لا أدري عن الدول العربية الأخرى. في فلسطين معظم الدعاء وخريجين الدعاء من يعمل في الجانب الدعوي المفترض أنه يتخرج من معاهد الشريعة سواء في فلسطين أو في المعاهد الخارجية في الأزهر أو في أي معاهد شرعية في الخارج، يعني في الدول العربية أو في الدول الإسلامية. أما بالنسبة للبرامج التلفزيونية فهي غير موجودة، يعني لتخرج دعاء أو يكون هناك يعني مجال للدعاء يعني. Jadi berbeda ya Bapak ya. Kalau di Indonesia dai itu bisa bisa dikompetisikan, ada kompetisi dai. Kalau di Palestina nggak ada, karena seorang dai kalau di Palestina harus kuat ilmunya dan mereka harus lulus dari tempat-tempat belajar universitas atau pesantren-pesantren atau tempat-tempat belajar syariah. Jadi mereka lulus dari Al-Azhar, lulus dari Yaman, lulus dari Syria, dari Yordan, dari tempat-tempat belajar yang membuat mereka memiliki ilmu syariat yang kuat, Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, kemudian bahasa Arab dan seterusnya, sehingga mereka memiliki kemampuan yang cukup, kemampuan yang sangat baik untuk menjelaskan agama Islam kepada masyarakat, dan mereka tidak dilahirkan oleh kompetisi-kompetisi televisi seperti yang kita lihat di negara kita di Indonesia. Ada pemilihan dai dan seterusnya, itu tidak ada di sana. Sudah jelas ya? Indonesia itu paling aneh emangnya. Paling aneh. Di dalam seharusnya di dalam ulum syariah itu tidak boleh berbicara kecuali orang yang punya ijazah syariah, punya belajar. Seperti halnya kalau Buya membaca ilmu kedokteran 10 lemari, besok tidak boleh saya membuat pelang dokter, itu nggak bisa. Harus ada tahassus, ada spesialisasi. Harus ada belajar lama, punya sanad guru, itu baru. Bukan
lomba, lalu besoknya nih. Semoga yang lomba itu adalah termotivasi nanti untuk bisa belajar, gitu saja keinginan kita. Kita mendoakan mereka. Cuman betul yang disampaikan beliau adalah orang yang jadi dai itu adalah di tempat-tempat sana itu adalah karena secara otomatis yang mengangkat adalah ilmunya. Ya, ilmunya, bukan karena sebuah lomba. Makanya anak kita tidak boleh ikut lomba. Kamu berkiprah di masyarakat, nanti yang angkat masyarakat, bukan buah dari lomba. Tapi yang sudah terlanjur lomba, kita doakan semoga karena setelah lomba dikenal orang mau belajar. Kalau tidak belajar nanti jadi menjerumuskan umat. Baik. Dan ana fi hadal تقريبا غرائب بلادنا هذه أن الدعاة هذا يخرجون من المسابقات هذه ليس من غرائب بلادنا هذا ليس من إيش ليس من المدارس وليس هذا في الطب علم الطب لا يمكن أن تتصدر بعد ذلك في الطب. طيب إن شاء الله. Ya marhaba. Yang lain, Ibu, mangga silakan. Dia pencet diangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau tadi saya tidak salah dengar, kalau Mesir itu ada pintu yang menghubungkan ke Palestina, tapi dibukanya itu hanya hari Sabtu atau Minggu kalau saya dengar. Kenapa atuh Mesir teh kan orang Islam sama dengan Palestina. Cing atuh dibuka gitu pintunya. Kan sama-sama ini dibuka untuk memberi kebebasan Palestina. Apakah takut fasilitas Islam itu yang di Mesir akan hancur oleh Palestina? Dan itu pertanyaannya. Mohon maaf Bu ya, di luar tema itu, kalau orang naik haji yang saya tahu itu begitu selesai haji itu insya Allah dosanya itu dihapus seperti bayi yang baru lahir. Sekarang kalau orang naik haji tujuannya lillahi ta'ala karena Allah, tidak ada ria dan tidak ada yang maksud jelek, apakah benar-benar dihapus dosanya sampai 0 gitu, yang termasuk dosa besar, dosa kecil kalau naik hajinya itu lillahi ta'ala, tidak ada unsur ria dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Palestina nanti Syekh Umar yang menjawab. Ada masalah haji, memang betul. Riwayat banyak bahwasanya haji mabrur itu balasannya adalah surga dan akan diampuni orang tersebut seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibundanya. Cuman haji yang benar, dari modal yang benar, dengan niat yang benar, dan itu urusan kita dengan Allah. Niat gak ada yang tahu. Kita tidak boleh menuduh orang haji hanya untuk bahasa sekarang kan pencitraan macam-macam. Sudah, jangan nuduh orang macam-macam. Kalau orang haji kita doain semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka. Akan tapi kita memang dosa apa saja. Akan tapi dosa yang bukan diniati, nanti setelah bersih saya mau niat lagi, bukan. Allah Maha Pengampun. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamballah, termasuk haji adalah bab taubah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masalah haji diampuni. Tapi ingat, dari harta yang benar, bukan harta rebutan waris dipakai haji, bukan punya utang belum beres-beres ataunya haji, bukan berbuat dolim kepada saudara, bukan ini harus ada syarat-syarat haji dengan harta yang bersih, niat yang benar, maka itu akan dibalas oleh Allah dengan surga. Ada babul haji. Adapun bab masalah dukhul masalah hunaka ishbal katarjim baina Mesir wa baina Palestin, lakin hunaka الاتصال بين دولتين هذا كيف حددوا بمدة هذا معنا بين المسلمين اشرحوا. أيوة سؤال هذا. هذا سؤال. هذا في بعض هذا شوف هذا المشكلة، هذه فتنة أن بعضهم هذا أهل الفتنة من غير المسلمين أو من المسلمين الذي sebagian fitnah ini yang dihadirkan oleh orang di luar Islam dan yang dihadirkan oleh orang-orang yang terfitnah dari kaum muslimin. في سؤال أن هناك أخبار بثت ونشرت من قبل غير المسلمين أو ممن كان في قلوبهم مرض من المنافقين ينشرون الأخبار بأن إيش
الخلاف النزاع بين اليهودي والمسلمين ليس أمور دينية، وإنما هذا أمور سياسية، ولا ينبغي أن نهتم بهؤلاء المسلمين ولا هذا فتنة كبيرة. اشرحوا أنتم. السؤال الأول كانت السيدة سألت لماذا المعبر بين رفح وغزة، رفح وهذا وفلسطين لم يكن مفتوحا كل وقت في كل وقت. أنا قلت مرة في شهر أو مرة في شهرين. وهذه الدولة مصرية دولة إسلامية، ماذا تخاف هذه الدولة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب بداية عن والدتي هنا السؤال التي سألته عن مصر. في البداية نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويصلح أئمتهم يا رب العالمين، وأن يصلح رعيتهم. إخواني، الموضوع المصري موضوع نوعا ما موضوع شائك. نحن لا نتحدث بالتأكيد عن الشعب المصري. يعني هناك فئة في مصر تتحكم حاليا في المعبر، وهذه الفئة لديها أجندتها. يعني أنا سأتكلم عن لديها أجندة خارجية. هي صحيح هم مسلمين، لكنهم يعني قد يكون لديهم بعضا من الولاء لإسرائيل وأمريكا أكثر ما يعطيه ولاؤه للدين الإسلامي. هو يعني يملى عليه أو يعطى الأوامر من أمريكا وإسرائيل: افتح المعبر فيفتح، أغلق المعبر فيغلق. هو يقول لك، هو يدعي أنه يلتزم بالقوانين الدولية. في آخر شيء هو يخاف أنه إذا لم يقم بهذا الشيء أن تنقلب أمريكا عليه أو إسرائيل أو يفقد هذا المنصب فيقوم بهذا الشيء. ولهذا نحن نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويتوب عليهم إن شاء الله، وأن يحسن حالهم، وأن يصلح أئمتهم إن شاء الله رب العالمين. يعني هذه كما قال شيخي هنا العزيز الأستاذ الفاضل أيضا فتنهم الله. نسأل الله عز وجل أن يعودوا ويتوبوا من هذه الفتنة. يعني السؤال الآخر هنا، أنا تحدثت بشكل مباشر عن قدسية المسجد الأقصى. نحن لا نقاتل اليهود لأنهم يهود. اليهود يعطى الأمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطاهم الأمان في المدينة، لكن عندما نقضوا العهود أخرجهم من المدينة. لكن اليهود نعيش معهم، والنصارى وهم أهل ذمة. يعني نحن لا نقاتل اليهود لأنهم أتوا واحتلوا الأرض المقدسة لنا. هي ثالث أقدس أرض للمسلمين، يعني وثالث أقدم مسجد يحتل منهم. هم يريدون أن يحول المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، إلى معبد يهودي يصلي فيه اليهود، ولا يذهب المسلمين ليصلوا فيه. مكانة المسجد الأقصى كما ذكرت لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذكر المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى ولا المسجد النبوي إلا وذكر معه المسجد الأقصى. في سورة الإسراء ربط مباشرة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. في المعراج ربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. فهل تريد مثلا أن نتخلى عن قبلتنا الأولى، عن الأرض المقدسة، ونعطيها لليهود ونقول أن هذا شأن سياسي بيننا وبين اليهود؟ لا، هو شأن ديني وشأن عقيدي بيننا وبين اليهود. Mohon izin Bu ya. Jadi tadi ini kemuliaan buat ibu yang bertanya ya. Jadi Syekh tadi memanggilnya ini ibu saya, Walidati. Ibu dan dengar nggak tadi? Syekhnya bilang apa? Walidati. Walidati itu artinya ibu saya. Jadi ibu itu jadi ibunya Syekh. Begitu. Saleres nama. Dan saya mah orang Sumedang, Ibu. Saya tadi bukan mengatakan hari Sabtu dan Ahad dibukanya perbatasan Rafah ya, tapi itu 1 kali dalam 1 bulan atau 1 kali dalam 2 bulan. Luar biasa. Jadi Syekh Umar tadi berkata bahwa memang saat ini Mesir dan Rafah itu sedang dikuasai oleh sekelompok orang yang mereka itu sangat takut dengan kepentingan mereka akan rusak, akan hilang kalau mereka tidak mengikuti
perintah dari dua negara. Yang pertama negara Israel, yang kedua negara Amerika. Semua apa yang dikatakan, didiktekan oleh Amerika dan Israel, dia akan ikuti. Karena kalau tidak, dia bisa hilang kekuasaannya. Sehingga mereka pun sangat tega untuk melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Dan terhadap mereka, Syekh tadi mengatakan kita mendoakan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bukan membela kepentingan Amerika dan Israel. Ini orang udah pada mau mati, mereka lebih membela Amerika dan Israel gitu. Tapi mari membela kepentingan kaum muslimin. Ya, semoga yang menjadi penguasa Mesir hari ini mereka diberikan hidayah oleh Allah dengan doa kita agar mau memikirkan nasib kaum muslimin yang sangat sakit. Sebenarnya kalau Buya mengizinkan, kami memiliki video yang sangat, ya mungkin ini kabar video tentang peperangan terakhir yang dibuat oleh masyarakat Gaza, pesan tentang apa yang terjadi di sana yang dilakukan oleh Israel, sangat mengenaskan sekali. Nah ini nanti insya Allah. Jadi seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada orang-orang Islam, tadi Buya menyebutkan fi qulubihim marad, hatinya itu ada penyakit atau mereka termasuk golongan munafikin. Tapi Syekh berkata memang betul mereka muslimin, tetapi di dalam hatinya ada penyakit yang membuat mereka lebih mendengar perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir daripada menolong saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa persoalan antara Israel dan Palestina ini persoalan politik, itu tidak boleh kita terima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghubungkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa di dalam surat Al-Isra dalam Al-Qur'an. Allah menghubungkan antara Rasulullah SAW menghubungkan antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa di dalam hadisnya. Artinya kedudukan Masjidil Aqsa itu sama seperti, itu suci seperti kesuciannya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tadi kan saya sudah berkata, memang mau kita kalau rebutan masjid di Indonesia mah, di Cirebon mah, ya sudah mundur aja salah satu yang rebutan bikin masjid yang baru, selesai. Tapi kalau kita rebutan masjidnya adalah Masjidil Haram, katakanlah Masjid Makkah, Masjidil Haram. Ada Yahudi ingin merebut tempat ini, masa kita orang Islam di seluruh dunia bilang nyasok mangga orang nyian masjid no enggal gitu. Kita bikin masjid di gurun pasir yang di mana gitu mirip seperti Masjidil Haram, masa kita mau melakukan seperti ini? Dan itu yang mereka lakukan di Masjidil Aqsa. Mereka ingin merebut tempat ini. Kotanya kota suci, namanya Baitul Maqdis. Namanya saja sudah Al-Quds. Baitul Maqdis itu sama dengan Al-Quds. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kan arti kata kudus? Artinya apa? Suci. Jadi kota Al-Quds adalah kota suci, Masya Allah. Udah jelas itu kota suci. Tapi umat Islam banyak yang lupa. Saya kebetulan banyak bertanya di beberapa acara ya. Sebutkan kota suci umat Islam. Itu sampai tidak tahu ada kota suci namanya Al-Quds atau Baitul Maqdis, Masya Allah. Orang Islam hanya ingat dua tempat suci saja, Makkah dan Madinah. Lupa dengan kota suci yang ketiga, Baitul Maqdis, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya karena banyak travel umroh barangkali sekarang ya, jadi Makkah dan Madinah itu jadi lupa dengan tanah suci yang ketiga. Baik, barangkali itu kata Syekh, ini bukan persoalan politik, ini persoalan akidah, ini persoalan iman. Kita mundur dari hak kita di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itu seperti kita kehilangan sebagian dari iman kita. Karena itu adalah keimanan kita di dalam Isra dan Mi'raj. Jazakumullah. Baik. Ini karena sudah ada ibu-ibu yang muter-muter untuk bantuan Palestina. Mohon yang resmi, takut tidak resmi, kami persilahkan dari tim dan bantuan untuk Palestina untuk muter dengan pakai baju yang khusus yang resmi. Yang supaya baik. Tadi karena sudah bergerak katanya. Sebelum dapat perintah itu melanggar sebetulnya. Jadi harus nunggu perintah dulu. Ada tasnya khusus itu. Tasnya khusus itu yang membantu untuk Palestina, ada tasnya khusus. Ini hanya terjadi untuk warga Palestina. Sebab di majelis ini tidak boleh ada sumbangan muter. Tapi untuk warga Allah, nahna ma'awadna ala hadza lakin khas lil Palestinin.
Ada Masya. Ayo bismillah. Bismillah. Buya, kalau boleh minta izin, Boleh. kami ingin memberikan kenang-kenangan untuk Boleh Buya. nanti habis ini Iya. biar beresin dulu biar Iya. insyaallah insyaallah. Amin insyaallah. Boleh boleh. Ayo mau lihat ambil lihat video ada Baik, video. bapak-bapak dan Sambil- ibu-ibu, mari kita saksikan kejahatan Israel di Masjidil Aqsa yang diceritakan oleh Syekh dari tadi, biar kita terbayang seperti apa gambaran di kota suci dan masjid suci kita Masjidil Aqsa. Penyerangan Al-Aqsa. Penyerangan Masjidil Aqsa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah tentara-tentara Israel yang masuk ke dalam masjid, menyerang orang-orang yang sholat. Dan ini jatuh korban. Mereka tidak melakukan apa-apa kecuali bersembahyang di dalam Masjidil Aqsa. Dan diserang dengan sangat kejam oleh Israel. Lihat, nah ini suara tembakan-tembakan. Suasananya sudah mirip seperti peperangan di dalam Masjidil Aqsa. Orang-orang yang sholat akhirnya lari karena dikejar-kejar oleh tentara-tentara Yahudi. Nah, ini adalah tentara-tentara Yahudi yang terus-menerus berdatangan mengepung orang-orang yang sedang sholat. Ini akhirnya ibu-ibu menyerang mereka dengan melempar batu-batu. Jadi ini ada ibu yang berteriak, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ini mereka membakar masjid kita. Ini mereka membakar masjid kita dan jamaah sedang memadamkan api. Lihat, mereka membakar api.
video ini ada seorang ibu yang berteriak, "Aina antum ya muslimin?" Di mana saja kalian hai orang-orang Islam? Ya. Jadi dia berteriak, di mana saja kalian hai orang Islam? Masjid kalian sedang dinodai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ingin merebut masjid kalian, tetapi tidak ada orang Islam yang membela. Ini yang terjadi di Palestina. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tumbuhkan di hati kami kecintaan kepada sesama kaum muslimin ya Allah. Tumbuhkan di hati kami kecemburuan ya Allah atas fitnah musibah yang menimpa kaum muslimin ya Allah. Tumbuhkan di hati kami ya Allah rasa ingin berjuang untuk kaum muslimin ya Allah. Selama ini ya Allah hati kami mati ya Allah. Hati kami mati ya Allah. Sesama kami dibantai, kami tidak pernah terenyuh hati kami ya Allah. Maka kami mohon hidupkan hati kami ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Dan angkat derajat para syuhada di Palestina ya Allah. Dan berikan pertolongan kepada semua warga Palestina yang berjuang di sana. Dan berikan pertolongan kepada semua yang ikut berjuang bersama warga Palestina. Dan berikan pertolongan kepada semua yang membantu warga Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Allah ampuni keteledoran kami ya Allah. Ya Allah ampuni keteledoran kami ya Allah terhadap kaum muslimin di Palestina ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan sampai keteledoran kami ini menjadi sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami masuk ancaman kekasihmu Nabi Muhammad, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna. Yang tidak pernah peduli dengan kaum muslimin bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Maka kami tidak ingin ya Allah, maka mulai detik ini ya Allah hidupkan hati kami ya Allah untuk bisa berjuang dengan warga Palestina ya Allah. Berjuang dengan jiwa kami, berjuang dengan raga kami, berjuang dengan harta kami, berjuang dengan panjatan doa di tengah malam ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah ampuni kami ya Allah dan berikan bimbingan kepada semua hamba-hambamu yang melakukan kesalahan, kehinaan, dosa. Dan kami mohon ya Allah semua yang ada di tempat ini, jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami setiap hari makan enak, keluarga kami makan enak, akan tapi di sana di Palestina ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada kami jangan kau cabut ya Allah. Nikmat yang telah kau berikan kepada kami di sini jangan kau cabut. Dan bantulah kami untuk mengabadikan nikmat ini dengan bersyukur ya Allah. Dengan mensyukuri anak-anak kami. Agar kami ya Allah mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami. Agar menjadi anak-anak yang kenal kemuliaan. Anak-anak yang kenal perjuangan. Anak-anak yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai anak-anak kami menjadi anak-anak yang busuk ya Allah. Menjadi anak-anak yang jauh dari kasihmu Nabi Muhammad. Saat ini kebejatan ada di mana-mana. Kebejatan akhlak, kebejatan pemikiran ya Allah ada di mana-mana ya Allah. Anak kaum muslimin pun ternyata tidak cinta lagi kepada Islam ya Allah di negeri ini ya Allah. Maka kami ingin ya Allah jaga anak-anak kami, jaga iman anak-anak kami, jaga akidah anak-anak kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Musibah yang kau timpakan kepada warga Palestina adalah musibah untuk mengangkat derajat mereka ya Allah. Akan tapi musibah yang kau timpakan kepada kami di negeri ini adalah kebejatan moral, akhlak yang akan merendahkan anak-anak kami. Kami mohon jaga anak-anak kami semua ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada semua pejuang-pejuang Palestina ya Allah. Baik yang ada di negeri ini atau yang ada di Palestina sana. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Kami mohon ya Allah, semua yang ada di sini, jika mereka orang yang sempit rezeki, lapangan rezeki mereka, agar kelak bisa berjuang dengan harta mereka ya Allah. Yang punya pangkat mudahkan mereka bisa berjuang dengan pangkat mereka. Yang punya tenaga bisa mudahkan mereka untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad dengan tenaga mereka. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon makmurkan tempat ini ya Allah.
Makmurkan tempat ini dengan pejuang-pejuang yang mulia ya Allah. Makmurkan tempat ini dengan pejuang-pejuang yang tulus ya Allah, dan yang telah berjuang di Palestina sana, dan yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka kelak tidak bisa mereka lihat di surga ya Allah. Kami ingin dan kami mohon kirimkan bersama kami pejuang-pejuang yang tulus ya Allah. Kirimkan bersama warga Palestina berjuang-berjuang yang tulus ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang memusuhi kaum Palestina, yang berbuat zalim kepada kaum Palestina, hancurkan mereka ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Siapa ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada kaum muslimin, kami mohon ya Allah, kembalikan kezaliman itu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Tanpa ada permusuhan di antara kami Allah, tanpa ada kedengkian dan kebencian, yang ada hanyalah cinta dan cinta dan cinta. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami ya Allah, dan mudahkan kami untuk membimbing dan membawa keluarga kami pada kemuliaan, masyarakat kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah akidah, jauhkan kami dari fitnah akhlak, jauhkan kami dari fitnah yang ada saat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.